Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dalam suasana yang cerah kita masih diberi kesehatan. Banyak nikmat yang Allah berikan, dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Berselawat pula kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sebagai panutan bagi kita, suri tauladan kita, dengan berselawat kepada beliau bertambah rasa rindu dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Beliau pun adalah orang yang sangat merindukan kita umatnya. Kendati pun kita hidup di akhir zaman, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tetapi beliau merindukan kita. Bahkan beliau menyebut kita dengan sebutan sebagai saudaranya. Suatu ketika Rasulullah berduduk dengan para sahabat, kemudian beliau berkata, "Aku rindu dengan saudara. Aku rindu dengan saudara-saudara." Kemudian sahabat bertanya, "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bukan. Saudara itu adalah mereka yang hadir nanti di akhir zaman, tak pernah ketemu denganku, tak pernah melihatku, dan tetapi mereka beriman kepadaku." Jadi kita disebut sebagai ikhwani, saudara oleh Rasulullah. Dan dengan berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW telah akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, kali ini kajian kita bahas sedikit tentang persoalan kurban. Ayat yang menjadi dasar dalam kajian kita ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Surat Al-Hajj ini surat yang ke-22. Pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'iha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Sadaqallahu azim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita bahwa Allah akan menilai pengorbanan yang kita lakukan itu karena tumpahan darah ataupun daging dari hewan yang kita sembelih. Tidak bulunya, tidak tulangnya, tidak dagingnya, tidak kulitnya, bahkan juga tidak darahnya. Akan tetapi kata Allah, yang akan dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaan. Itu yang akan sampai. Apa isyarat yang perlu kita ambil di sini? Adalah sebuah keikhlasan dalam berkorban. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang ke-37 dalam surat Al-Hajj ini, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu kaum musyrikin Mekah, mereka suka berkurban. Lalu setelah menyembelih hewan kurban, kemudian darah dari hewan kurban yang mereka sembelih itu kemudian dilumuri ke dinding Ka'bah. Melihat kondisi seperti itu, kaum muslimin
para pengikut Rasulullah SAW, mereka kemudian berkata, seharusnya kamilah yang melakukan itu. Kami yang lebih pantas menyembelih hewan kurban dan melumurinya ke Ka'bah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu turunlah ayat ini yang mengisyaratkan kepada kita bahwa sekali-kali tak akan sampai kepada Allah daging hewan yang engkau kurbankan, darah yang ditumpahkan, akan tetapi yang akan sampai itu adalah ketakwaan. Walaki yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan di antara kamu itu adalah yang akan sampai. Jadi artinya kalau kita ingin kurban yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka datangkan dan tanamkan keikhlasan di dalam hati, bahwa kita berkurban semata-mata hanya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disebut-sebut, tetapi adalah karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Esok mungkin kita akan berkurban pada hari raya Idul Adha, di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka sebelum berkurban, tanamkan dalam hati bahwa kita berkurban adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti daging kurban yang dibagikan oleh panitia kepada kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, mungkin ada cacat celanya, mungkin kurang bagus dagingnya, lebih banyak lemaknya, maka kita akan berkata dengan keikhlasan, ini adalah rezeki saya dari hewan kurban saya, dan saya ikhlas. Tetapi kalau kita menyebut-nyebutnya, apalagi dengan mengumel dan mengumpat, itu akan menghilangkan nilai dari pelaksanaan kurban yang kita lakukan. Barangkali itu beberapa hal yang perlu kita ambil intisari daripada pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan. Semoga dengan keikhlasan kita menyembelih hewan kurban benar-benar akan mendekatkan kita. Sesuai dengan namanya kurban itu, qaraba yaqrabu qurbanan, yaitu berarti dekat. Semakin dekat kita dengan Allah SWT ketika kita berkurban dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.